Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik ya. Pagi ini kita akan belajar kembali Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3, yaitu materi pelajaran 10 tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama doa sebelum belajar. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, materi yang akan kita pelajari mengenai syukur. Yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu tentang pengertian syukur. Yang kedua yaitu tentang manfaat bersyukur. Yang ketiga yaitu tentang sikap bersyukur. Baik anak-anakku, tentang pengertian syukur. Apa sih pengertian syukur itu? Kira-kira apa anak-anakku? Ya, syukur secara bahasa adalah ungkapan atau rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, syukur adalah ungkapan terima kasih atas segala kenikmatan dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, lawan kata syukur yaitu kufur. Kufur apa anak-anakku? Ya, kufur yaitu ingkar atau tidak bersyukur. Ya, itulah pengertian dari syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 mengenai perintah bersyukur. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah janji Allah kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3. Yang pertama yaitu syukur dengan lisan, bil lisan, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat yang baik seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah kalimat-kalimat thayyibah yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua yaitu syukur dengan perbuatan. Ya,
meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang terpuji, seperti membantu orang lain, beribadah dengan khusyuk, dan perbuatan baik lainnya. Intinya, amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Yang ketiga yaitu syukur dengan hati, biqalbi, yaitu memiliki rasa cukup atau qanaah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan tidak berangan-angan atas kenikmatan yang tidak dimiliki atau belum dimiliki. Contohnya anak-anakku, ketika kalian melihat teman kalian membeli sepatu baru, sepeda baru, nah, kalian harus mensyukuri nikmat. Oh, saya sepatunya masih bagus, ya. Jangan iri pada temannya yang sepatunya baru. Nah, nanti jika punya uang, kalian bisa beli yang baru. Makanya kita harus memiliki rasa cukup atau qanaah, tidak melihat kepunyaan orang lain, ya. Selalu rasa cukup dengan apa yang kita miliki. Itulah 3 cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku, manfaat bersyukur. Apa sih manfaat bersyukur? Apa saja? Ya, yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Ya, yang kedua yaitu menjauhkan diri dari sikap kufur. Kufur tadi apa? Ingkar, benar sekali. Yang ketiga yaitu menghindarkan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang selalu mensyukuri nikmat, maka dia akan dihindarkan dari azab Allah, karena dia selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dia selalu berdoa kepada Allah. Yang keempat yaitu menghindarkan diri dari sikap sombong atau takabur. Yang kelima yaitu melatih sikap qanaah. Qanaah apa anak-anakku? Ya, merasa cukup. Selanjutnya, sikap bersyukur. Bagaimana sikap bersyukur? Ya, yang pertama yaitu mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan rizki yang cukup, maka kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang kedua yaitu berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk, seperti yang Bu Fian jelaskan di depan tadi. Amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan yang ma'ruf atau yang baik, dan meninggalkan yang mungkar atau yang buruk. Yang keempat yaitu melakukan perbuatan yang baik kepada sesama, menolong sesama, bersedekah, membantu orang miskin, dan perbuatan baik lainnya. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Maksudnya apa anak-anakku? Ketika kalian diberikan rezeki yang lebih, maka sebaiknya kalian bersedekah, membagikan sedikit sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang kurang mampu, ya, agar mereka juga mendapatkan kenikmatan yang sama seperti yang kalian rasakan. Nah, itulah sikap di antara sikap bersyukur. Yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku, ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita, maka kembalinya kita hanya kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Itulah anak-anakku
sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya anak-anakku, macam-macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja anak-anakku? Yang pertama yaitu nikmat berupa iman dan Islam. Kita harus bersyukur kita lahir sebagai orang yang beriman, orang Islam dan beriman. Ya. Iman dan Islam merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena dengan nikmat iman dan Islam akan membawa kita kepada kenikmatan Allah yang besar di akhirat kelak. Orang yang beriman itu anak-anakku akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sedangkan orang yang kafir, orang yang ingkar pada Allah, dia akan dimasukkan ke neraka. Itu janji Allah. Nah, yang kedua, nikmat berupa langit dan bumi. Ya, kita sebagai manusia yang diberikan seluruh alam dan seisinya, maka kita wajib menjaganya dan tidak merusaknya. Tentunya merusaknya sama dengan mengkufuri nikmat yang terdapat di dalamnya, dan orang yang kufur itu akan mendapatkan azab dari Allah. Maka kita wajib menjaganya ya. Nah, yang ketiga yaitu nikmat berupa siang dan malam. Ya, ketika siang digunakan untuk bekerja, belajar, ketika malam untuk beristirahat dan mendekatkan diri kepada Allah. Contoh memanfaatkannya dengan cara apa anak-anakku? Ya, ketika siang hari ada terik matahari, itu gunanya untuk apa? Mengeringkan pakaian dan memanfaatkan sinar matahari sebagai penerangan. Yang ketika malam, kita dapat bertakarub secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nikmat berupa air hujan. Ya, air hujan itu merupakan salah satu kenikmatan yang Allah turunkan dari langit. Kita manusia membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Itu pasti anak-anakku. Karena sehari saja kita tidak mengonsumsi air, maka kita akan merasa lemas. Tubuh kita butuh air, butuh cairan. Karena sebagian besar dari tubuh kita itu jika tidak diisi air maka akan dehidrasi, lemas, ya, tidak bisa bekerja atau menjalankan aktivitas lainnya. Karena banyakkan tubuh kita itu membutuhkan air. Ya, semua makhluk Allah di bumi itu membutuhkan air untuk hidup, termasuk binatang dan juga tumbuhan. Nah, selanjutnya nikmat berupa binatang ternak dan tumbuhan. Tentunya kita dapat mengonsumsi binatang ternak, baik dagingnya, telurnya, tenaganya, bahkan kotoran hewan itu juga bermanfaat anak-anakku sebagai pupuk tanaman. Dan sedangkan tumbuhan seperti sayur-sayuran, bijian, buah-buahan, nah itu juga penting, sangat bermanfaat untuk kebutuhan pokok dalam diri kita. Itulah macam-macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anakku, itu tadi materi yang dapat Bu Fian sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa belajar dan berdoa, selalu semangat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.